bahwasanya kalau seandainya orang debat kemudian logikanya kalah, kemudian marah-marah dan memunculkan otoritas untuk melumpuhkan lawannya. Kamu kan anak saya, masa ngelawan sama bapak? Kamu kan murid saya, masa ngelawan sama guru? Jadi ketika debat logika kalah tapi otoritas yang dimunculkan, ini mirip-mirip Fir'aun. Kalau cerita aslinya seperti ini. Jadi kalau Fir'aun itu kan selalu di depan umatnya itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Di sini ada satu celah-celah untuk membantah atau untuk berkomunikasi dengan Fir'aun dengan cara debat logika. Ya, yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun berdasarkan perintah Allah. Apa? Satu begini. Kata Fir'aun, ana rabbukum. Saya adalah Tuhan kalian, al-a'la yang paling tinggi. Tuhan kalian maksudnya adalah umat. Umatnya manusia. Sekarang kalau seumpama Fir'aun mengatakan saya adalah Tuhan kalian, yaitu adalah manusia yang hidup di depan Fir'aun. Sekarang Tuhannya Fir'aun siapa? Sekarang Tuhannya langit dan bumi siapa? Sekarang Tuhannya manusia, generasi manusia yang sebelum umatnya Fir'aun siapa? Mbah-mbahnya yang sudah meninggal, itu siapa Tuhannya? Tuhannya seluruh barat dan timur siapa? Ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah dengan mengajari Nabi Musa. Pertama adalah kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa ya Harun, fa'tiya fir'auna wa qula inna rasulu rabbil alamin." Kamu datang kepada Fir'aun. Kalian datang kepada Fir'aun, kalian berdua itu. Ucapkan bahwa saya adalah Tuhan semesta, saya adalah utusannya Tuhan semesta alam. Lah ini Fir'aun bingung kok, Tuhan semesta alam. Fir'aun kan membaca ada langit, ada bumi, ada timur, ada barat, ada gunung, ada air, ada lautan, ada hutan, ada petir, ada semuanya, ada binatang. Ini alam semua. Sedangkan Fir'aun itu kan hanya klaimnya ke Tuhan kalian. Berarti ada Tuhan yang lebih besar lagi. Kalau ada Tuhan lebih besar lagi, itu adalah Tuhannya semesta alam. Oh berarti saya bukan al-a'la, bukan paling tinggi. Ini bantahan secara cerdas yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Makanya akhirnya Fir'aun bertanya, wa ma rabbul alamin? Kok ada rabbul alamin? Apa itu rabbul alamin? Berarti artinya apa? Fir'aun sendiri sebetulnya tidak mengerti akan filsafat ketuhanan. Jadi Fir'aun itu membanggakan sesuatu terhadap sesuatu yang Fir'aun belum mengerti. Buktinya tanya, wa ma rabbul alamin? Bukan wa man rabbul alamin, bukan wa mar rabbul alamin. Tapi wa ma, apa itu? Akhirnya dijawab oleh Nabi Musa berdasarkan tuntunan Allah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ya pangerannya langit dan bumi. Oh berarti pangerannya langit dan bumi berarti di luar kekuasaan Fir'aun, yaitu Fir'aun adalah hanya menguasai umatnya dia. Diteruskan. Kata Nabi Musa, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan kalian, Fir'aun dan kalian juga termasuk umat dan termasuk bapak-bapaknya yang sudah meninggal. Fir'aun kaget. Ini Nabi Musa bisa cerdas ini. Ini kan tuntunan dari Allah. Makanya kalah logika. Akhirnya Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Tuhan antara barat dan timur. Itu karena Fir'aun hanya mengucapkan Rabbukumul a'la. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala awal begitu datang. Kata Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Ila rabbika. Apakah kamu mau, panjenengan mau wahai Fir'aun, aku berikan petunjuk untuk supaya kamu takut kepada Tuhanmu. Artinya apa? Nabi Musa memberikan konsep Tuhannya Fir'aun. Artinya apa? Ketika Fir'aun itu mengklaim bahwa saya adalah Tuhan kalian yang lebih tinggi. Lah Tuhannya kamu siapa? Ada Tuhannya kamu, Allah. Bahkan Tuhan kamu dan Tuhan bapak-bapak kamu. Disinilah Fir'aun kalah logika, debat logika. Akhirnya Fir'aun memainkan otoritasnya. Karena dulu kan Nabi Musa pernah diurus sama Fir'aun kan. Fir'aun paling benci kepada anak kecil laki-laki. Tapi nyatanya lemah sama Fir'aun kan. Karena Siti Asy'anya mengatakan udah dianggap anak aja. Makanya akhirnya itu yang dimainkan oleh Fir'aun. Karena kata Fir'aun mengatakan, ya Musa,
Alam nurabbika fina walida walabitha fina min umrika sinin. Bukankah kamu itu sudah diberikan aku kehidupan bersama dengan kami, hidup bareng di rumah, bareng di rumah itu bareng. Bahkan kamu itu sudah saya anggap anak, ya kan? Dan kamu itu bersama kami sudah lama. Kenapa kamu sekarang malah menggugat saya? Masalah ketuhanan saya, termasuk kamu ingin membebaskan Bani Israel. Akhirnya Fir'aun marah. Ini satu otoritas yang dimainkan. Nomor dua adalah ancaman. Ya Musa, la ini takhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau kamu sekali lagi bicara tentang masalah Tuhan selain saya terpaksa akan saya penjara kamu. Jadi ini otoritas dimainkan, ancaman dimunculkan. Ini gaya Fir'aun. Jadi kalau debat logika kalah dengan keiman, ya itu aja dengan logika kalah dengan keiman. Kemudian akhirnya malah otoritas dimunculkan. Yang menciptakan kiai-kiai adalah Habib. Habib itu begini. Ya kan? Bahwa ini ada begini. Pesantren kalau nggak ada Habib begini. Seolah-olah Islamnya goyah. Seolah-olah kalau seumpama nggak ada Habib maka Indonesia tidak akan Islam. Padahal Habib datang abad ke-19. Jadi, ya kan? Habib itu segala-galanya. Habib itu datang abad ke-19. Sementara kita sudah Islam semua. Ya kan Islam semua. Habib datangnya abad ke-19. Kita sudah Islam. Betul. Jadi artinya itu otoritas begitu adalah otoritas omong kosong. Satu. Nomor dua, diancam. Awas kamu seperti ini kamu akan masuk neraka, nggak dapat syafaat. Ancaman. Gaya seperti ini adalah gaya Fir'aun. Itu maksud saya seperti itu ya. Ya itu. Jadi jangan dilakukan lah. Kita ya jangan gaya Fir'aun lah. Kemudian kembali kepada tadi, maka itu tidak akan bisa dihentikan. Karena itu sudah gerakan rakyat. Dan ini harus rakyat dan warga Nahdliyin dan umat Islam, umatnya Rasulullah harus diselamatkan dari pengaruh-pengaruh dan doktrin-doktrin klan Ba'alwi yang tidak benar. Jadi harus ada keputusan tegas dari ulama-ulama Indonesia, ulama Nusantara, baik NU ataupun Muhammadiyah dengan Al-Irsyad. Siapa itu Ba'alwi? Bagaimana itu sejarahnya? Ungkapkan yang jujur aja. Bukan karena benci atau tidak benci, bukan itu. Tapi yang jujur aja, harus perlu kejujuran. Jadi itu baru setelah ada keputusan, maka keputusan itu akan menjadi panduan, manfaat bagi kita, dan manfaat bagi umat Islam, dan bagi generasi yang akan datang pun akan manfaat. Kan seperti itu. Ya, kira-kira begitu.